wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Krisman Detama dengan NIM 11221110, Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya saya ingin membuat video ini untuk melakukan demonstrasi Docker yang sudah saya buat untuk tugas UTS mata kuliah sistem terdistribusi. Pertama-tama kita akan melakukan build Docker, yang dimana karena saya sudah mempunyai image-nya, sehingga saya melakukan rebuild untuk memastikan tidak ada error dan mengupdate yang sudah ada di Docker file. Kemudian setelah kita melakukan build, kita akan melaksanakan run. Nah, Dockeran ini sekaligus membuat kontainer baru yang langsung aktif, dimana kita bisa langsung mengeceknya di VS Code ya. Oke, karena saya menggunakan Git Bash. Pertama kita bisa melakukan checking untuk service health-nya. Oke, untuk statnya untuk sekarang bisa kita lihat tidak ada yang diterima, Unix proses juga tidak ada, dan masih nol semua ya teman-teman. Dan kita masuk ke bagian publish single eventnya, dimana kita menggunakan script untuk menambahkan mungkin kita bisa langsung dari readme-nya aja teman-teman ya. Untuk dari readme-nya berupa seperti ini. Nah, untuk singlenya akan kita dapat lihat di sini dia teraccepted-nya cuma satu ya. Kemudian ini kita masih menggunakan single event. Kemudian jika kita lihat lagi untuk melakukan event tadi itu, apakah status dari kontainernya akan berbentuk seperti apa. Localhost 8080 status. Oke. Yang diterima adalah satu unit proses 1 dan tidak ada duplicate drop yang terjadi dengan topik di mana user created gitu. Kita kemudian setelah melaksanakan yang untuk setup satu event, kita akan mendemonstrasikan untuk idempotensi dan lidapnya, dimana kita bisa membuat duplicate kurang lebih hal yang sama dengan yang sebelumnya. Dan kita tidak akan membedakannya ya, mohon maaf sebelumnya, tidak akan membedakannya. Kita akan langsung coba. Dan aset terjadi. Bagaimana jika kita lihat untuk statusnya? Yang diterima adalah 2 unit proses 1 dan duplicate drop 1. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari sebelumnya kita sudah melakukan hal yang sama pada kontainer tersebut dan dia tetap menerima, namun langsung di drop karena memiliki event ID yang sama dan topik yang sama juga. Kemudian kita lanjutkan ke bagian batch dengan isi seperti berikut. Oke, kita melihat dari di sini untuk kita sudah melakukan sending
uh, yang baru dengan metodenya batch. Batch itu dimana kita bisa melebih dari satu, yaitu 2 langsung. Mungkin kita bisa lihat lagi secara status. Oke, yang diterima statusnya adalah 4, unique prosesnya ada 3, dan duplikat dropnya hanya 1. Nah, duplikat drop ini adalah yang tadi sebelumnya, dimana topiknya ini udah ditentukan adalah order created dan user created, gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dengan get endpoints. Kita bersihkan dulu untuk terminalnya. Di sini kita bisa melakukan curl as http localhost events. Ini adalah sebuah cara untuk get, untuk mengambil data yang sudah ada, event-event yang sudah ada, dan ini sifatnya semua ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk curl. Kita buat ini adalah filter ya, kita filterkan berdasar topik, dimana topik adalah user created. Oke. Nah, kita dapat melihat untuk yang user created itu terdiri dari satu saja. Bagaimana jika kita menulis untuk order created? Nah, dia akan ada 2 lagi nih teman-teman, yang terpisah eventnya. Kemudian kita akan melakukan uji coba persistence after restart ya teman-teman, dimana kita harus melakukan docker restart dulu untuk image-nya. Oke, kita melakukan restart dulu. Kemudian kita bisa coba cek untuk statusnya. Untuk status dari kontainernya yang sudah kita restart. Oke, dari status yang kita restart tersebut, maka akan 0 untuk yang diterima dengan unique proses yang sebelumnya itu ada 3, dengan duplicate drop yang langsung di drop saat ini adalah 3, gitu teman-teman. Jadi saat kita melakukan restart, maka semua event yang ada di dalamnya akan di drop. Kemudian kita masukkan duplikat lagi untuk menentukan apakah dia akan langsung di drop jika yang sudah ada ini udah sebelumnya di drop kita teman-teman. Contohnya seperti ini. Dan kita lihat dari status, maka tidak teman-teman, yang diduplikat hanya 1 dan kita menerima 2 untuk yang baru, dan unit yang diproses itu tetap 3 karena yang diduplikat sebelumnya itu sudah di drop ya teman-teman.
Kemudian kita langsung lanjut ke bagian arsitektur, penjelasan arsitekturnya. Untuk arsitekturnya itu singkatnya, arsitektur sistem ini menggunakan Fast API dengan Asensio. Publisher mengirim event ke endpoint publish yang kemudian masuk ke Asensio.queue sebagai pipeline in memory. Consumer worker secara asinkronus memproses event dari queue, melakukan deduct check terhadap SQLite store dengan composite, primary key, topic, dan event ID. Jika event sudah ada, langsung di drop. Jika baru, diproses dan disimpan. Keputusan desain utama ini yaitu adalah single instance architecture menggunakan SQLite untuk simplicity dan reliability, support at least once deliver semantic, dan tidak menjamin total ordering. Dengan fokus kami adalah deduplication dan idempotency. Kemudian yang terakhir adalah final state dari demo kita. Sistem berhasil handle di mana publish request dan sebagainya. Kita akan melakukan clean up ya teman-teman. Call HTTP. Kita masih melihat untuk receive-nya yang seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita lakukan docker stop saja di dockernya langsung. Kita stop aja langsung dari sini. Oke. Dan menghapusnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.